Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 30 Oktober 2020. Ada bagus sekali tuh. Lihat tuh. Teladani kepedulian Nabi. Presiden meminta umat Islam Indonesia meneladani kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama dan lingkungan. Dengan kepedulian, berbagai tantangan dapat diatasi. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh umat Islam untuk meneladani semangat kepedulian terhadap sesama yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Dengan semangat kepedulian itu, bangsa Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan, termasuk pandemi COVID yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Ajakan itu disampaikan pada peringatan Maulid di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 29 Oktober 2020. Presiden mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi sebagai utusan uswatun hasanah, suri teladan yang wajib diikuti umat Islam. Salah satu akhlak terbaik Nabi patut diteladani, apalagi saat pandemi seperti sekarang, adalah peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Salah satu akhlak terbaik beliau adalah peduli pada lingkungan, katanya. Siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Semangat kepedulian terhadap sesama sebagaimana dicontohkan dan diperintahkan Nabi harus menjadi semangat kita sebagai bangsa Indonesia di masa pandemi seperti sekarang ini. Presiden merasa bersyukur karena selama 8 bulan pandemi COVID ini, masyarakat saling membantu satu sama lain. Tidak sedikit masyarakat dengan tulus membawa rezeki meringankan saudara sebangsa yang mengalami kesulitan. Kita juga patut bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat, organisasi keumatan, kemasyarakatan MUI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya ikut bahu-membahu memberikan tenaga sukarelawan dan lain-lain untuk bergerak bersama kegiatan kemanusiaan, bersinergi dengan pemerintah tanpa pandang perbedaan. Kemudian Pak Ma'ruf Amin pun menyampaikan hal yang senada pada acara Maulid Akbar dan doa untuk keselamatan bangsa digelar di daring oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dari Masjid Istiqlal Jakarta. Wapres meneladani karakter Nabi sangat relevan di era disrupsi informasi seperti sekarang ini. Hal itu penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Nah, Pak Wapres sudah sama nih sama kita. Kepercayaan masyarakat yang jadi problem nih sekarang. Selain keteladanan, kebijaksanaan, dan akhlak, juga sangat diperlukan kecerdasan. Di era disrupsi informasi seperti ini, tambah Wapres, kepercayaan sangat sulit dibangun. Tuh, sudah sama nih kepercayaan ya. Nah, bahkan terhadap pemimpin, banyaknya informasi sesat, bohong, membuat orang susah memilih mana informasi yang benar dan salah. Dalam kesempatan Maulid ini, mari kita sebagai umat Sayyidina Muhammad mencontoh meneladani sifat karakter beliau sehingga kesadaran kita menjadi suluh bagi yang lainnya. Itu yang saya baca ya. Jadi ini sebetulnya sangat kontekstual banget nih sama situasi negeri ini gitu kan. Kemarin saya tanggal 29 Oktober itu bikin video gitu kan, yang judulnya Maling Republik sebagai pesan untuk Sumpah Pemuda gitu kan. Tetapi intinya itu untuk merawat kemudaan bangsa ini gitu kan, karena ada kritik juga di buku itu gitu kan. Disampaikan bahwa usia 45 tahun masih pemuda gitu kan. Padahal Pak Harto 44 tahun kalau nggak salah udah jadi presiden. Terus Jenderal Sudirman
29 tahun udah jadi panglima. Sumpah Pemuda tuh masih muda-muda ketika itu. Nah sekarang malah jadi 65 tahun masih pemuda. Kayak saya masih pemuda, waduh bahaya itu. Jadi semangat sebagai pemudanya penting, tapi kalau usianya udah segitu-segitu, ya mungkin harus lebih banyak semangat ngabdi di masyarakat lah, membuat supaya badan sehat, menyemangati bangsa, berbuat untuk kemanusiaan, yang insya Allah ada rezekinya juga, sehingga bisa tetap happy, bisa tetap ya punya rezeki lah untuk ini dan itu, karena kebutuhan kan terus ada ya. Nah itu. Nah tapi yang pengen disampaikan itu, mari kita lihat sekarang lebih sungguh-sungguh itu Maulid Nabi, kemudian juga Sumpah Pemuda dan kemerdekaan. Kemarin kita nyampein bahwa di tahun 95 itu 1995 ada buku yang menyatakan zaman itu adalah zaman era terakhirnya Pak Harto ya, rezim Orde Baru gitu kan, yang fokusnya di pembangunan gitu kan. Jadi desa yang dulu membantu para pejuang Republik ini ketika bergerilya merebut kemerdekaan karena alasan pembangunan, dan disampaikan udah dibayar ke masyarakat lah ya, ada rapat segala macam, tetapi nyampe uangnya ke masyarakat itu sedikit gitu kan, entah bagaimana, tapi pembangunan itu tetap dilakukan. Itu baru soal uangnya tuh. Jadi yang membantu mendirikan Republik ini saja gitu kan bisa disingkirkan dengan alasan pembangunan. Dan yang luar biasa di buku itu justru yang menginisiasi dan menginspirasi pembangunan itu, yang di zaman dulu diceritakan sebagai betulnya ngaku-ngaku pejuang padahal perampok dia nyusahin rakyat gitu, ngerampokin rakyat dengan alasan perjuangan. Dan ternyata setelah Republik ini berdiri begitu juga kelakuannya, nggak berubah, ngerampok juga gitu kan dengan caranya. Cuman setelah merdeka ini dia melengkapi semua aturan hukum dan lain-lainnya, sehingga rampok-rampok itu tidak dianggap melanggar hukum karena punya izin, punya backup, punya segala macam. Nah, kembali ke topik hari ini yang itu Maulid Nabi, kemudian juga Sumpah Pemuda dan kemerdekaan Republik gitu kan, karena Republik ini kemerdekaannya harus dirawat terus gitu kan, harus dijaga terus sehingga kita tidak berdiri hanya di gerbang kemerdekaan tapi harus masuk. Pembangunan itu penting karena tanpa pembangunan ya tidak akan ada perubahan, dan malahan bangsa lain bisa datang lagi ke Indonesia nanti karena kebodohan kita gitu kan, kekurangan dan lain-lain, ya kejadian lagi nanti dijajah gitu kan. Jadi pembangunan itu penting, apakah pembangunan manusianya, jiwanya, kemudian juga lingkungannya dan yang lain-lain lah, itu penting banget soal pembangunan itu. Nah, Maulid Nabi tadi Pak Presiden menyampaikan soal solidaritas sosial, tolong menolong dan lain-lain itu kan, itu betul sekali. Dan alhamdulillah saya kira kita harus mensyukuri dalam 8 bulan ini tolong menolong di masyarakat tuh terjadi. Malahan kemarin juga saya ngobrol sama Pak RT Rijal ya di sekitar Kebayoran Lama, itu luar biasa ketika bantuan itu datang tidak sejumlah kepala keluarga gitu kan, padahal di lapangan itu banyak yang kurang. Mereka musyawarah sehingga paling tidak semuanya tertolong gitu kan. Jadi dengan amanah, dengan segala macam, itu top banget tuh walaupun kelasnya RT. Menjaga solidaritas dan kebersamaan itu penting. Jadi yang disampaikan Pak Presiden soal jangan merusak lingkungan, kemudian juga supaya kesetiakawanan sosial itu tumbuh, itu memang penting banget. Nah, hanya mungkin di era yang sekarang ini ketika Pak Ma'ruf Amin pun menyampaikan ada problem kepercayaan gitu kan. Jadi saya setuju ini problemnya bukan hanya komunikasi, karena ICW pun ngangkat
misalnya ada buzzer gitu kan, buzzer yang dipersepsikan itu nyambung lah dengan apa yang disampaikan dengan Johnny Plate, entah kepleset atau tidak, tapi persepsinya kalau pemerintah bilang hoax ya hoax gitu kan. Nah itu nyambung gitu kan, nyambungnya tuh bahaya gitu kan, jadi seakan-akan eh, kebenaran itu tergantung siapa yang menyampaikan gitu kan, padahal kebenaran itu ya kebenaran itu sendiri gitu kan, bukan tergantung siapa yang menyampaikan, karena kebenaran itu bisa disampaikan oleh siapapun ketika itu memang kebenaran, walaupun di sisi yang lain yang paling benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang saya ungkapkan, yang semua sahabat-sahabat sampaikan itu relatif, karena walaupun niatnya baik, informasinya lengkap, itu hanya yang kita tahu. Jadi itu relatif sebetulnya, kita harus sadar itu. Nah, ketika kebenaran-kebenaran ini disampaikan, maka ketika niat baik didiskusikan dan yang lain-lain akan muncul hikmah kebijaksanaan. Dan inilah oleh para pendiri Republik ini sudah disampaikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi muncul ini sehingga hikmah kebijaksanaan itu muncul. Jadi kebenaran itu kalau begitu bukan tergantung siapa yang menyampaikan, tetapi prosesnya kalau sudah dilakukan, hikmah kebijaksanaan ini yang muncul, dan itulah yang akan mendekati kebenaran. Nah, diskusi ini dalam konteks RUU Cipta Kerja gitu kan, termasuk RUU KPK juga, kalau dilihat ini tidak kontekstual di situ gitu. Jadi yang terjadi itu kesannya adalah proses itu berjalan sendiri, cuman disosialisasiin gitu kan, tetapi tidak membuat banyak pihak merasa menjadi bagian daripada proses ini. Jadi prosesnya itu dipersepsikan tidak partisipatif, tapi menjelaskan. Kemudian juga karena prosesnya begitu di tingkat awalnya dan ada kesan dipaksain gitu kan, apakah itu karena situasi, apakah itu karena beda cara pandang. Maksudnya gini, kalau situasi memang ada situasi krisis, kalau ada cara pandang melihat bahwa misalnya dalam pemerintahan ini sangat penting untuk ke depan, tetapi yang lain belum melihat itu gitu kan. Jadi ini benturan. Nah, kemudian juga muncullah ketika di sidang paripurna orang dibilang kertas kosong gitu kan, yang sudah disetujui mana yang ditandatangani Baleg, kemudian juga anggota Baleg, kemudian juga ketua-ketua fraksi itu tidak terlihat dibagikan menurut mereka nih. Kemudian juga mana yang harus dibahas, mana yang belum disetujui gitu kan, dan lain-lain. Nah, dampak keluarnya itu adalah halaman yang terus berubah-ubah gitu kan. Kemudian juga diakui juga ada pasal yang dicopot gitu kan, padahal prosesnya dipersepsikan sudah selesai. Nah, sehingga muncul kemudian adalah ini dipersepsikan ulang lagi sebagai sesuatu yang ugal-ugalan. Kemudian juga di sisi lain ini dipersepsikan bahwa kalau saya mau, saya berkuasa, ya saya lakukan itu. Nah, ini tentu tidak seperti itu gitu kan, seharusnya. Dan itu juga bisa jadi persepsi yang keliru dari banyak orang, karena pemerintah juga kemungkinan tidak akan melakukan hal yang seperti itu gitu kan. Karena ketika pemerintah menyatakan gue yang berkuasa, gue yang benar, nah terus lo mau apa gitu kan, gue nggak bisa juga muasin lo semua gitu kan. Saya kira di negeri ini tidak begitu gitu kan ininya, polanya, karena kita balik lagi ke sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu menjadi bagian yang membuat bangsa ini selalu musyawarah, kemudian berembuk mencari mana yang paling mendekati hikmah kebijaksanaan itu sendiri gitu kan, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi ketika pandangannya seperti itu gitu kan, nah Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa alhamdulillah ada kebersamaan, ada solidaritas, kemudian juga kerjasama di antara masyarakat. Tapi Pak Wapres menyampaikan
Nih hati-hati nih karena zaman ada hoax, zaman kayak begini orang terbuka ngomong bisa sembarangan. Ketidakpercayaan itu walaupun benar itu juga sering terjadi gitu kan, karena beda informasi. Tidak semua orang baca koran seluruh berita, tidak baca informasi, pengetahuan terbatas. Ketidakpercayaan ini terjadi. Nah, saya melihat hal-hal yang seperti ini itu akan bisa lebih diselesaikan atau dikurangi. Jurangnya adalah ketika jurang miskin dan kaya itu didekatkan. Karena kalau tidak, misalnya persepsi, apalagi dalam konteks Pak Mahfud MD bilang bahwa kesejahteraan lumayan bagus lah, pendidikan meningkat lah, kemudian ekonomi juga walaupun sulit bergerak lah, tapi ada proses penegakan hukum, ujungnya keadilan. Nah, ketika ada gini rasio yang tinggi antara dipersepsikan, ya lu memang di dalam politik, di dalam pemerintahan, gue lihat lo makin hari makin senang, sementara yang di luar itu kelihatannya repot gitu kan. Kan nggak bisa juga yang di dalam pemerintahan bilang ya nasib lu lah karena lu orang di luar kekuasaan, ya lo mau keleleran mau segala macam terserah lo, tidak boleh begitu gitu kan. Itu pasti. Nah, tetapi juga bukan berarti semua masyarakat ini harus dimanjakan sehingga nggak kerja keras dan jadi malas, bukan itu. Nah, keadilan ini adalah menciptakan trust. Jadi berkali-kali, berulang-ulang di berbagai tempat, termasuk juga kalau saya fokusnya di korban perampasan tanah gitu kan, sama melihat bagaimana orang Indonesia bisa kerja ke luar negeri. Kemudian juga misalnya ada orang punya mineral rare earth gitu kan di tanahnya dia gitu kan, kalau dia mau jual itu bukan negara mempersulit dengan izin tambang, dengan ini, dengan itu atau segala macam, tapi sebetulnya bagaimana ini bisa dikelola bersama. Jadi kebersamaan itu bukan hanya kebersamaan membagi, tapi juga harus karena kaya membagi lingkungannya gitu, karena mampu membagi kelebihannya. Tetapi kebersamaan ini juga harus kebersamaan yang membangun negeri ini. Jadi inilah yang harus muncul solusi-solusi. Nah, misalnya tadi kembali kepada korban perampasan tanah. Itu lembaga yang menyatakan mohon maaf, warkah belum ditemukan. Titik. Itu sebetulnya tidak membangun kebersamaan, malah itu adalah kata-kata kunci yang berulang-ulang kalau diteruskan. Itu membuat ketidakadilan dan membuat orang tidak percaya. Bagaimana mungkin lembaga negara, institusi negara dengan mudah dan di mana-mana bilang bahwa dokumen negara itu belum ditemukan, dan itu menyebabkan hilangnya hak milik kepemilikan seseorang akibat dari pernyataan itu kan. Kemudian juga muncul misalnya ketika ada orang dari Surabaya untuk kematian lah atau akta waris lah sampai ke Jakarta. Di tempat di Tangerang Selatan itu ada pengacara yang bisa nulis kepada institusi pemerintahan supaya urusan-urusan begini kalau menyangkut tanah nggak diurus. Lah, ini kayak begini ini harus diberesin gitu kan. Termasuk juga misalnya ada orang jelas surat tanahnya itu dititipkan gitu kan, untuk AJB, bukan dititipin iseng-iseng dan ada tanda terimanya segala macam. Sekian puluh tahun ditanya mana sekarang surat saya. Terus belaga pilon nggak diselesain. Lah, kalau pemerintahan seperti ini bagaimana gitu kan? Ini kan mengerikan. Nah, inilah ketidakadilan. Bukan soal administrasi lagi, ini ketidakadilan. Ketika ada sertifikat yang sudah jelas hak milik gitu kan, terus kemudian juga udah disimpan di bank gitu kan. Nah, bolak-balik saudaranya itu karena suaminya sakit, dia datang dari Palembang ke Jakarta karena pengen suaminya bisa diobati. Dia mau jual tanahnya sekian luas, adanya di Bekasi. Ketika pembeli dan penjual udah berunding segala macam, udah kesana kemari, nah datanglah ke institusi BPN, ditanya ini gimana tanahnya, apa yang terjadi. Aduh maaf, ini memang tanahnya benar, ini begini, ini sudah sertifikat hak milik, tapi ini mesti diukur ulang lagi karena ada SIPPT, ada ini, ada itu, apa segala macam.
Sehingga pembelinya bingung. Padahal yang sakit ini udah bolak-balik, butuh dia untuk ngobatin suaminya. Yang terjadi ragu. Nah, ketika ada diteliti lagi lewat dalam, aduh jangan begitu Pak, kita kan sama-sama aparat negara nih Pak. Institusinya kaget, oh gitu ya Pak. Tetapi sudah tidak ada gunanya, karena pembeli sudah ragu, nggak jadi jual belinya. Yang dirugikan siapa? Transaksinya. Tadinya mau bikin perumahan di situ, tetapi ada kayak begini, entah itu bagaimana caranya, faktanya nggak jadi. Itu. Nah, kejadian-kejadian seperti ini jangan diulang lagi, termasuk bagaimana bisa Lobet misalnya beli dari kantor lelang negara tanahnya, dapat sertifikat hak milik, bayarnya 600 juta, dimasukkan suratnya untuk balik nama, enggak keluar lagi 30 tahun. Lah, jadi kita sebaiknya bicara sekarang yang konkret-konkret. Ada masalah itu diselesaikan masalah, bukan ada masalah dijawab dengan sejarah. Ada masalah dijawab dengan, oh seharusnya begini. Bukan begitu, itu penting kalau masa kampanye. Kalau sekarang, selesaiin persoalannya. Jadi ketika surat misalnya, dari FKMT sudah 1 tahun, nggak dijawab, nggak ketahuan, dibalas suratnya. Kemudian ketika didatangi, digelar perkaranya, ditentukan waktunya. Bukan setiap datang, sedang keluar kota, sedang ada tugas, sedang ada ini, sedang ada itu, sedang ada ini. Lah, kalau orang yang dibayar sama negara seperti itu, dan itu terjadi di mana-mana. Nah, apa yang disampaikan Pak Jokowi dengan niat baik tadi, saling membantu, tidak merusak lingkungan, itu nanti dilihat sama masyarakat hanya sebagai sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Nah, inilah yang saya khawatirkan, yang diindikasikan oleh Pak Ma'ruf Amin, bahwa kepercayaan itu berkurang atau tergerus. Itu belum tentu karena di tingkat atas tadi, tetapi di lapangan ini seperti itu gitu kan. Apalagi ketika menterinya bilang kami sering dikriminalisasi, padahal faktanya yang dilihat oleh masyarakat sebaliknya gitu kan. Nah, ketika ini sebaliknya, paling bagus itu bukan akhirnya kita bicara begini saja gitu kan, karena mereka yang berwenang gitu kan diundang, digelar perkaranya, sama-sama didiskusikan, sama-sama dibuka, karena kita sudah bolak-balik gitu kan. Nah, kejadian-kejadian seperti inilah yang semoga terus dikembangkan, termasuk tadi ketika orang misalnya ingin bekerja di luar negeri gitu kan, kalau udah jelas negara-negaranya aman, kalau sudah jelas mereka memang itu kebutuhannya, ya jangan dihambat-hambat sehingga akhirnya muncul yang ilegal yang pergi, malah nggak aman. Kemudian juga malah merugikan bangsa ini, merugikan juga orangnya, malah juga susah mengontrol di negara tujuan. Nah, kita di era demokrasi ini harus membuka peri-peri sehingga betul-betul semua itu kebuka, tetapi terjaga. Ketika itu terjadi, orang akan bilang, waduh, yang paling bahaya itu adalah ketika para pengusaha terjun ke politik, uangnya habis. Tetapi pengusaha ternak di politik, uangnya makin banyak, politisinya juga makin kaya, tetapi negara rusak karena konsesi dan korupsi. Itu bahaya banget. Nah, kembali kepada cerita tadi, pengolahan mineral dan yang lain-lain yang tentu perlu disempurnakan. Tapi ini adalah salah satu cerita untuk masa depan yang harus segera disiapkan dan diselesaikan. Jadi jangan ada misalnya saya di pemerintahan, kalau Tesla mau bisnis di Indonesia, kalau ada perusahaan dari Cina mau bisnis di Indonesia, kalau ada Korea yang mau bisnis di Indonesia, mesti lewat gua. Karena gua adalah yang menentukan investasi di Indonesia, gitu kan, entah itu BKPM, entah itu Kementerian Perekonomian, entah itu siapapun lah, nggak tahu gitu kan. Nah, entah itu SDM gitu kan. Karena itu menyangkut kewenangan saya, maka terserah kewenangan saya. Nah, kalau model-model begitu diteruskan, maka yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, politik yang dicukongi atau dalam bahasa oligarki itu akan susah selesai. Kenapa? Karena
siapapun masuk politik akan terjerat itu, apalagi biaya politiknya mahal. Nah, ini juga bagian yang dalam kerangka tadi menegakkan keadilan harus diselesaikan. Misalnya saat ini dan ke depan ada yang bilang, Kang, ini kalau terus begini bahaya nih, kasihan masyarakat. Kenapa? Demo mulai banyak, mulai teriak itu apa segala macem. Ini pemerintahan bisa jatuh. Saya bilang, kita kan fokusnya pandemi aja. Jangan jatuh-jatuhan. Saya kan udah bilang dari beberapa bulan yang lalu, gak usahlah saling menjegal. Kita ikhlas saja menyampaikan apa yang benar, apa yang seharusnya disampaikan, supaya masyarakat itu menjadi lebih cerdas dan lebih kritis, tetapi fokusnya memperbaiki kehidupan kita. Politik tuh biarin aja lah didorong, supaya sekelintir orang aja yang insya Allah kita doakan kebuka hatinya. Jadi saling jegal-menjegal, terprovokasi, itu udahlah, saya bilang gak usah. Nah itu kan Akang, kata mereka. Mungkin kan Akang sekarang usianya udah tidak seperti kami lagi yang muda. Nah kan Akang ingat juga katanya kan, kalau pemuda tuh harus diinspirasi, harus dicerdaskan gitu kan. Lah saya bilang memang kenapa? Lah itu kan mulai ditangkepin beberapa orang gitu kan. Oh ya, saya bilang kalau proses itu saya nggak ngerti persis gitu kan ya. Dan makanya berulang-ulang juga saya sampaikan gitu kan. Karena Pak Muldoko bilang soal komunikasi gitu kan, karena Pak Jokowi bilang soal komunikasi juga kan. Saya bilang kalau soal komunikasi mah itu komunikasi Bang Fajrul aja sama Bang Jumhur dan Bang Saganda, itu kan sahabat. Masa susah komunikasi gitu aja gitu kan. Jadi ini kan yang ditahan berapa, 10, 20, 30 gitu kan. Ya mungkin beda persepsi, di dalam tahanan juga diskusi mungkin kan. Jadi inilah, enggak Kang katanya, mungkin ditahan sampai 2024. Waduh, saya bilang kalau lama-lama kasihan dong nanti keluarganya gimana gitu kan. Ya itu Kang katanya. Terus teman-teman juga mulai nyariin lawyer lah gitu kan, penegak hukum lah. Saya bilang kenapa, emang kan nggak ada salahnya itu mah, cuman beda pendapat gitu kan, kenapa mesti pakai lawyer. Mereka bilang ya nanti kan ada pasal-pasalnya Kang. Oh saya bilang ada pasal-pasalnya, tapi ada yang lain juga sih bilang Kang, nanti kalau ditahan kira-kira 100.000 orang gimana Kang? Maksudnya gimana? Ya kalau memang negara ini perlu diperbaiki, ya kita datang aja ke polisi, minta ditahan aja rame-rame. Entah 1 juta orang, 2 juta orang gitu kan, minta ditahan aja, datang baik-baik gitu. Pak, kalau ini nggak dilepasin ya minta ditahan aja Pak. Kan mereka itu berjuang buat negara dan bangsa Pak. Nggak ngerusak, nggak ini, nggak itu Pak. Wah saya bilang jangan begitu. Lah kenapa begitu Kang? Ya mungkin polisi kan sama aparat keamanan sedang berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya, dan itu informasi serta hasil analisa yang mereka punya. Terus ya mereka bilang, Kang, ini kan dari zaman dulu kita tuh yakin bahwa negeri ini tuh tegak itu karena keikhlasan, dan keikhlasan itu dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita ini adalah manusia-manusia yang bertuhan. Jadi apapun yang dilakukan dasarnya harus berdasarkan ketuhanan. Artinya berniat melakukan yang baik karena kita akan kembali lagi kepada yang Maha Kuasa. Itu kan dasarnya kan. Benar saya bilang. Nah oleh karena itu kita harus kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi langkah-langkahnya tuh harus manusia yang adil dan beradab. Apa hubungannya? Lah kalau sekarang main tahan-tahan begitu saja, itu kan sebetulnya melanggar persatuan Indonesia. Itu kan membuat pecah belah. Oh gitu. Lah kenapa saya bilang kok bisa begitu? Lah itu kan jangan-jangan orang cuma beda pendapat, kemudian juga beda cara pandang. Jadi jangan sampai
Nanti karena ada yang mabuk kekuasaan, dia mulai ngawur. Padahal kalau diteliti, jangan-jangan yang di kekuasaan itu kekayaannya makin naik banyak. Wah, saya bilang, masa begitu? Memang bisnis kekuasaan di zaman pandemi ini apa? Saya bilang, kan industri nggak jalan, itu nggak jalan, ini nggak jalan. Terus duit pemerintah juga banyak habis kan. Itu kemarin aja saya lihat di berbagai tempat bantuan dibagiin gitu kan ke masyarakat, sehingga masyarakat sekarang merasa tertolong. Kemudian juga biaya pengobatan COVID, saya bilang nanganin krisis ini kan gede banget. Padahal kalau saya lihat tuh jembatan masih dibangun tuh, jalan masih dibangun. Kan itu luar biasa, saya bilang gitu. Kang, ginilah, ini kan kita sebetulnya tidak ada yang pengen merusak gitu kan. Dan Akang juga lihat, kan ada Akang memang ada yang di dalam juga semangat jadi komisaris, jadi ini, jadi profesor, jadi ini. Tapi kan ada juga yang konsisten dari dulu, tetap aja dia bersama masyarakat, cuman sekali-sekali kalau nggak bener dia teriak nggak bener gitu kan. Terus saya tanya, maksudnya gimana? Saya tanya begitu, maksudnya gimana? Maksudnya Kang, ini kan situasi yang kita harus hati-hati. Akang kan tahu, sejak tahun 74 ketika Bang Hariman ngalamin terjadi kejebak di lapangan yang dia sendiri nggak tahu gitu kan, kebakar-bakar sampai ditahan apa segala macem, itu kan kesannya dia jadi tumbal doang tuh, dan yang rusuhnya nggak ketangkep. Terus ada persepsi juga kemarin tuh, itu kan ketika mulai rame-rame di jalanan, jalan di kota dikosongin gini-gini kan, orang mau pada turun ke jalan. Cuman mereka udah pada pinter, udah tahu kan. Ya mereka nggak mau kejebak ke situ, itu kan mau dialirin tuh. Persepsinya mereka nanti ngebakar toko, ngebakar ini, itu halte aja kebakar sekarang. Dan belum ketahuan tuh yang sebenarnya ngebakar halte, yang ditangkap-tangkapin yang lain juga gitu. Wah, saya bilang saya nggak ngerti lah itu mah. Tapi ya kita sebagai masyarakat sekarang kan semua punya handphone, punya foto, punya film. Ya kita bantulah kepolisian supaya lebih mengetahui apa yang terjadi gitu kan. Kita kan nggak juga tahu semua, saya bilang. Kita nggak ngerti tahu semua juga. Dan kita juga nggak penting untuk merasa paling tahu, karena kita juga nggak ngerti apa yang sesungguhnya terjadi gitu kan. Masa ini semua terus berulang-ulang begitu gitu kan. Saya diam juga gitu kan. Lalu dia bilang, gini Kang, sekarang ini mulai dari DPR itu kan banyak yang bilang, banyak persepsi, dan ini harus dibuka. Dari 560 anggota DPR itu sebenarnya siapa aja sih mereka? Pengalamannya apa aja sih? Kok mereka itu udah hampir 1 tahun kerja ini, kelihatannya tiba-tiba setuju, rapat juga jarang. Di media juga apa yang dilakukan ya konflik aja, cuman debat gitu kan. Mungkin ada sih Kang katanya, karena kalau solidaritas berbagi itu kan memang itu udah jadi budaya kita. Tapi saya khawatir sebenarnya isinya tuh keluarga aja gitu kan, atau ya kumpulan gerombolan orang-orang yang jadi walaupun di dalam partai politiknya juga bukan karena kemampuannya, bukan karena merit system, dan bukan karena kemampuannya gitu, apalagi untuk hal-hal yang berat gitu kan. Pas saya bilang kalau begitu berarti ini bukan soal kepercayaan dan soal sederhana lagi, saya bilang sama dia. Terus gimana? Ya itulah Kang, jadi cerita orang yang berpikir bahwa pemerintahan ini ada kemungkinan jatuh, sangat mungkin ini karena niatan supaya biaya politik itu jadi murah. Jadi mereka bilang si presiden harus diulang lagi. Lah saya bilang diulang gimana? Ya udah, partai yang kemarin ada 9 boleh nyalonin masing-masing 1 calon. Lah saya bilang gimana? Nanti kan diatur sama situasi yang ada sekarang. Ya anggota KPU sama Bawaslu-nya ganti dulu kan. Wah, saya bilang susah banget, nggak mungkin, nggak ada biayanya itu mah.
Gimana caranya itu mengganti-ganti gitu, siapa yang milih, saya bilang, kalau negara keburu kacau. Ya kan ada triumvirat. Triumvirat itu kan ada Pak Mendagri, ada Pak Menteri Pertahanan, ada Ibu Menteri Luar Negeri. Wah, saya bilang ngeri lah. Itu mah berat banget. Ya tapi kan ini kan perlu kita memperbaiki negeri ini gitu kan. Undang-undang dasar juga kayaknya perlu di amandemen lagi. Amandemen gimana, saya bilang. Dulu kan NDI atau apa tuh kan, Bu Husnul juga mulai ngomong sama Bang Iksan Nursi diskusi. Indonesia itu dulu karena setelah reformasi itu seakan-akan undang-undang dasarnya aja ditentukan oleh pihak asing gitu kan. Nah terus kalau tadi MPR kayak begitu mengulang lagi, enggak katanya. Oh gimana dong caranya? Acaranya itu harus orang-orang yang bijak, orang-orang yang pinter. Ya 70 orang atau 75 orang lah ya, karena Indonesia kan 75 tahun merdeka. Dipilih gitu kan orang-orang yang bijak, yang benar, ya biar dia merumuskan. Jadi nanti kayak model zaman dulu PPKI sama BPU PKI gitu. Zaman kemerdekaan, nih Indonesia mesti merdeka lagi. Wah, saya bilang, kita kan sekarang lagi ngurusin Covid ini rumit. Kalau sampai ke jauh-jauh itu mah kan kalau pemerintahan teguling itu kalau ada raja tinggal nunjuk. Kalau sekarang teguling gitu kan, misalnya presidennya, wapresnya naik gitu kan, nanti pilih lagi wakil presiden. Itu yang paling mungkin. Saya bilang kalau perubahan besar kayak begitu, waduh, gimana sosialisasinya, gimana persiapannya, jauh. Saya bilang jauh banget kayak gitu-gitu mah. Jadi mending kita mikir yang dekat-dekat aja, yang pendek-pendek. Kayak tadi urusan keadilan tuh yang saya ceritain juga sama mereka. Saya bilang, saya mikirnya sekarang yang sederhana-sederhana aja supaya masyarakat bisa langsung konkret gitu kan. Ya tapi kan Kang, coba lihat juga nih. Ya, inilah dipikirin lah. Kan dibikin tuh. Niatnya baik pasti kan. Pemerintah kan harus kita percaya niatnya baik. Bikin jalan tol ribuan kilometer gitu kan. Sampai kemana-mana. Tapi kan nggak dibangun tempat pertaniannya. Kemudian yang ada juga kan kecil-kecil punya masyarakat sekarang. Mau di Sumatera, kayak mau di Sulawesi, di Kalimantan. Kan daerah pertaniannya nggak dilakukan yang masif. Begitu kan, kayak parsial gitu, cuma sekedar bikin jalan. Walaupun kita bersyukur dan kita bangga juga lihat Basuki Hadi Mulyono kan Kang. Hebat tuh bikin-bikin kayak gitu kan, karena ada selentingan yang pernah disuruh bikin sawah 5 juta hektar apa gitu. Nggak jadi, terus duitnya habis. Terus jalan tol terpaksa dibeliin lagi konsesinya kan oleh pemerintah sekarang. Dan jadi itu jalan tol, itu kan bagus sebenarnya gitu kan. Nah, tetapi kalau sistemnya ini ketika elitnya ini nggak bisa berpihak kepada presidennya, kemudian juga gangguannya kuat luar biasa, itu susah Kang. Lah, tadi saya tanya lagi gitu kan, tadi kan Anda bilang Anda mau ganti presiden nih, kenapa nggak 2024 aja? Saya bilang gitu kan, kenapa nggak 2024 aja? Karena Anda bilang barusan niatnya kan baik. Terus kenapa sekarang harus diganti gitu kan? Apa mendingan sekarang didoain, disemangatin aja gitu kan, supaya makin bagus malahan. Kalau yang kurang-kurang ya dikasih tahu gitu kan. Saya kan sering juga saya bilang, ngomong aja ngoceh sendiri gitu kan. Didengar ya syukur, nggak didengar belum nasibnya gitu kan. Tapi niatnya ya supaya bangsa ini lebih maju. Nah, saya tanya, kenapa? Saya bilang, dan memang gimana? Kan saya bilang lagi begini, sekarang itu kan yang terjadi ketidakpuasan itu tadi soal keadilan, kemudian soal tidak transparan, suap, korupsi, terus pemerintahan ini oknum-oknumnya lah ya, banyak orang di pemerintahan terkesan itu dikendalikan orang dari luar gitu kan. Tapi kan saya belum lihat dan belum merasakan bahwa tekanan di mana-mana itu untuk minta ganti Pak Jokowi. Saya bilang sama Pak Maruf Amin, saya nggak lihat itu. Jadi
ya kalian gak usah ngimpi lah untuk ke situ gitu kan. Jadi lebih baik sekarang sih doain aja supaya situasinya malah membaik. Jadi kalau saya sih fokus nyeritain yang tidak adil, ya tidak adil, sampaikan. Saya bolak-balik aja ke kementerian kemana. Kalau nggak dianggap disuruh pulang ya saya pulang. Orang saya udah tua juga gitu kan. Ya kalau saya dimarah-marahin ya saya terima aja gitu kan. Kan sebagai rakyat mungkin saya dianggap tidak punya hak untuk mengadu gitu kan, untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Ya udah, lain kali datang lagi gitu kan, mudah-mudahan ketemu sama orang yang beda lagi gitu kan. Saya percaya juga di pemerintahan kan banyak orang baik, saya bilang. Ya kalau nggak saya WA pejabatnya, saya sampaikan faktanya. Kalau ditanggapi ya syukur, kalau nggak ditanggapi ya dalam hati saya ya nggak apa-apa juga. Mungkin beliau-beliau kan sibuk, saya bilang saya kan bukan siapa-siapa. Ya saya ngomong cerita, saya ngomong ke adik-adik, saya bilang ya saya lakukan aja lah yang bisa saya lakukan. Jadi saya sih nggak mikir guling-gulingan, nggak mikir eh, ganti presiden gitu kan. Tapi yang saya pikir itu sebenarnya gimana negeri ini supaya bisa lebih baik gitu kan, dengan yang mampu dan saya lakukan. Rupanya mereka karena melihat juga persoalan ini serius, mereka tetap bilang lagi, tapi Kang gini Kang, ini kan bahaya Kang kalau terus dibiarin. Kenapa? Itu Pak Habib Rizik itu datang katanya pulang ke Indonesia mau memimpin revolusi. Nah, saya agak diem juga tuh, agak diem. Karena saya lihat kan cukup banyak lah ya. Oh, ketika 4-11 kayak kan 2 ada 1-2 tuh banyak. Tapi saya sih melihat bahwa umat Islam di Indonesia itu cinta perdamaian dan mereka menyampaikan kebenaran itu bukan ingin merusak gitu. Saya yakin banget. Mereka itu mengungkapkan justru dengan doa, dengan keprihatinan, dengan simbol-simbol bahwa agama itu tidak sakral tapi fungsional. Jadi membuat orang menjadi rasional, sehingga ketika ada situasi-situasi seperti ini mereka malahan justru berusaha untuk membuka benang-benang kusut itu dengan doa, dengan usaha, dengan ekspresi yang mereka lakukan. Itu ya yang saya yakini. Jadi situasinya memang seperti itu gitu kan. Jadi kembali lagi di akhir pertemuan itu saya bilang ginilah, Anda yakin apa yang akan terjadi itu akan terjadi? Lalu mereka bilang, Kang, ini kan sebetulnya nggak ada yang rekayasa, pengen jatuh, pengen ganti, itu nggak ada. Ya buktinya kan Akang sendiri bilang bahwa memang jatuhnya kenapa gitu kan nggak ada juga sekarang yang terang-terangan berusaha dengan sistemik, kecuali orang ngomong teriak doang gitu kan. Itu kan bahlul tuh kan, maksudnya ya udah ditanyain aja lah kalau yang kayak gitu kan, yang ngawur-ngawur kan. Dalam arti ingin ganti presiden atau segala macam gitu kan, itu teriakan bahlul lah maksudnya, bukan dengan gerakan yang sistemik gitu kan. Jadi saya bilang sama mereka, kembalilah, saya bilang bahwa kita kadang-kadang harus bisa nerima juga ketika orang lain melakukan langkah yang beda, ketika orang lain itu menunjukkan budaya yang beda, ketika orang lain itu juga melakukan dengan cara yang beda gitu kan. Tetapi bukan berarti mereka akan keliru, saya bilang, belum tentu. Karena kita pun harus sadar bahwa kita punya keterbatasan dan punya kekurangan. Akibatnya nggak semua juga yang kita anggap benar itu pasti benar. Yang kita anggap akan terjadi itu juga akan terjadi, belum tentu, saya bilang. Jadi inilah demokrasi. Saya bilang inilah demokrasi. Jadi komunikasi yang harus dilakukan, tetapi pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang nyata untuk keadilan, kemakmuran, kemajuan negeri ini gitu kan.
dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dirasakan banyak orang atau diungkapkan oleh banyak orang itu merugikan dan menindas. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi seperti itu. Nah, itu cerita yang sebetulnya kalau saya teruskan teman-teman ini gitu kan, jadi ya kan namanya orang ngobrol ya, kadang-kadang di WA group, di pertemuan atau selitas ya beda-beda lah ya, karena mereka juga kan ya sudah punya pengalaman dunia internasional lah ya. Jadi enggak juga bahwa mereka lebih nggak ngerti, enggak. Jadi jangan-jangan mereka lebih ngerti dari saya sendiri gitu kan. Cuman saya kan ya selalu begitu gitu kan, tidak ingin apa yang saya pikirkan, yang saya rasakan saya anggap paling benar. Tapi saya selalu mencoba menginspirasi, kemudian juga berdiskusi. Nanti kita lihat jawabannya dari media, dari koran, dari omongan pejabat, dari tindakan pejabat dan yang lain-lain, termasuk teman-teman sendiri gitu kan. Jadi dalam konteks ini saya melihat bahwa memang negeri ini lagi sedang ada sesuatu, dan kita tahu bahwa dunia itu hari-hari ini seperti akan masuk ke dalam peradaban baru. Jadi persoalan-persoalan ini saya sih melihat innama yusri yusron wa innama yusri yusron. Di balik kesulitan itu ada hikmah dan kemudahan. Nah, saya justru berdoa mudah-mudahan bangsa ini menemukan itu gitu kan. Entah itu mengenai vaksin, obat, dan berbagai macam hal, termasuk tadi soal teknologi rare earth, penyelesaian konflik pertanahan yang bisa jadi kita harus sampai ke ujung, di mana persoalan pertanahan di Indonesia itu kan dulu entah ada adipati mana atau dari sultan mana itu ngasih selembar kertas ke orang Belanda gitu kan, sehingga terjadilah penjajahan dan yang lain-lain. Tentara Belanda datang didagangin dan kemudian muncul Eigendom, Verponding dan yang lain. Itu kan gimana bisa gitu kan orang asing ngeluarin kayak begituan. Dulu kan dia cuma hak pakai doang. Negeri ini nggak pernah ada yang dijual gitu. Nah, tapi sayangnya hukum kita secara filosofi nggak sampai ke situ gitu kan. Jadi ributnya di undang-undang, di peraturan pemerintah yang kalau dibaca juga kemudian persoalannya yang paling nyata adanya di lapangan gitu kan, di oknum lah, di kelakuan orang gitu kan, yang seakan-akan mereka itu memiliki negara, bisa ngasih ini dan itu, dia dapat duit kaya gitu kan sembarangan. Nah, setelah pensiun nanti nyesel gitu kan. Nah, ini yang harus dicegah. Dan ini sesuai dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, di mana kekayaan negara dan yang menghidupi hajat orang banyak tuh harus dikelola negara. Jadi ada persoalan-persoalan yang mendasar, dan itu dicederai dengan konsesi, entah itu pilpres, pilkada, pileg dan lain-lain lah, dibagi-bagiin. Nah, ini kedaulatan yang harus dikembalikan sebetulnya. Jadi saya memang melihat dengan beberapa kawan ada persoalan yang berat dan sangat mendasar, ini yang harus dibalikin. Tapi bukan di dalam rangka power struggle, tuh pikiran saya. Karena saya masih melihat ketika ini dialektikanya nyampe gitu kan, kemudian terbuka, ya mudah-mudahan terbuka bahwa ayo kita selesaiin persoalan ini. Nah, semoga itu terjadi gitu kan, bukan macet lalu dia bilang Anda siapa, saya penguasa, Anda mau apa, terserah saya. Saya tidak berharap itu terjadi, bukan kepada saya, tetapi kepada banyak pihak gitu kan. Jadi ketika ada orang datang ke Kementerian SDM, ada orang datang ke Kementerian SDM bicara tambang gitu, Pak ini kenapa harus otomatis diperpanjang? Bukannya negara lebih baik menguasain 51%, swasta 41% aja. Jadi negara bisa ngontrol bisnisnya bener karena dilakukan oleh swasta. Kan BUMN juga jebol mulu kalau dikelola negara doang, karena orangnya nggak tanggung jawab gitu kan. Kan itu faktanya, bukan kata saya cuma denger aja gitu kan. Direktur BUMN-nya kaya-kaya, BUMN-nya rugi gitu kan. Itu contoh kayak Jiwasraya gitu kan. Dan itu banyak sebenarnya. Mau direktur ini itu apa segala macam, itu fakta-fakta itu ada gitu kan. Nah, itu kan bagus gitu kan. Artinya ada proses-proses pengelolaan yang baru buat negeri ini dalam kerangka tadi. Nah, ini perlu terus didorong maju. Nah,
Saya lebih suka ke situ gitu kan. Jadi bukan harus diganti, harus di ini. Saya nggak mau masuk ke ruang-ruang itu biar aja lah kita mendoakan, kita menginspirasi supaya hati-hati yang nyat pada terbuka, kemudian juga ini sebagai bagian daripada proses rekonsiliasi bangsa itu. Justru keadilan ditegakkan, bisnis dihidupkan, orang disejahterakan, pada punya pekerjaan gitu kan. Eh, dan itu terbuka. Dan ini juga ada yang ngasih info juga kemarin ke saya, Kang. Itu kan RUU Cipta Kerja itu kan sebetulnya untuk supaya perusahaan bisa sehat dan bisa maju. Iya, saya bilang niatnya begitu yang saya dengar. Tapi ini Kang, nih kalau KPPU nih persaingan usaha nih, dulu dendanya 25 miliar, nih ada indikasi dendanya menjadi tidak terbatas. Lah kalau orang yang ada di situ nanti main-main, apakah nggak perusahaan dibilang kartel monopoli kemudian ditetapkan sendiri dendanya lalu dia main-main? Nanti dinegoin lagi seperti biasa-biasa yang sering terjadi. Apa nggak membuat perusahaan itu jadi konyol, repot gitu kan? Kan dulu pernah ada contoh juga tuh yang Telkomsel gitu kan. Apa namanya? Telepon seluler atau apa gitu kan. Gitu-gituin lah. Wah, saya bilang saya belum paham. Ya saya nyampein aja Kang katanya. Jadi ya RUU Cipta Kerja itu kalau ternyata memang banyak hal-hal yang nggak nyambung atau nggak berhubungan karena tergesa-gesa, dan seperti Profesor Jainal Arifin sampaikan, itu mungkin kalau nggak jadi kan presiden malu gitu kan. Ya langsung aja nanti disiapin dengan PP-nya gitu kan. Karena kan kemarin Akang waktu ketemu salah satu direktur di Kementerian Keuangan kan bilang juga, kalau kata Pak Sofyan Jalil yang pernah diomongin gitu, walaupun belum dilihat detail lagi, ternyata ada tanah warga diambil dan keburu udah dikeluarin sertifikat, kan bisa nagih sama negara tuh uangnya. Karena memang tanahnya nggak pernah jual. Ternyata direkturnya bilang, waduh itu harus ada PP-nya lagi. Nah artinya daripada tergesa-gesa mendingan siapin PP-nya, kemudian juga disinkronisasi secara ketat di dalam dunia akademis. Nah setelah itu rapi, kemudian juga tepat, nah baru diundang-undangkan, tapi sudah siap PP-nya, kemudian ini adalah bagian daripada proses. Anggaplah yang sebelumnya itu yang dipersepsikan ugal-ugalan, ya itulah kita gitu kan. Kita Indonesia ini lagi di masa pancaroba. Jadi yang ada di berbagai institusi negara ini sekarang sedang remaja gitu kan. Kan 65 tahun masih pemuda gitu kan. Kalau mereka 40 tahunan kan remaja. Jadi remaja ya kelakuannya begitulah gitu kan, kita harus maklum lah. Jadi dengan rasa kasih sayang kita cari solusi gitu kan, bukan dipatahkan. Kemudian menghadapi situasi yang kita sendiri juga nggak ngerti gitu kan, kalau nggak dipersiapkan dengan matang dan situasinya matang. Dan itu perlu diingat, saya ulang lagi, 1908 itu Budi Utomo, sebelumnya sudah ada Sarekat Islam dan Sarekat Dagang Islam. Kemudian juga tahun 1928 baru Sumpah Pemuda. 1945 baru merdeka. Jadi Indonesia itu selalu dulu bangsa-bangsanya itu berhati-hati prosesnya. Bukan alon-alon asa kelakuan ya, tapi hati-hati supaya tatanan ini makin hari makin utuh sebetulnya, makin kuat. Karena kita tahu juga bangsa ini sangat beragam, komunikasi nggak mudah. Bahasanya beda, budayanya beda, agamanya juga beda-beda, walaupun Muslim itu, orang Islam itu mayoritas banyak lah ya. Tetapi pemahamannya juga kan tidak sederhana. Jadi kita harus merawat dan menjaga bangsa ini tuh dengan sangat hati-hati dan sangat sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa hanya berdasarkan beberapa orang gitu kan, nggak diuji, nggak dilakukan proses seakan-akan itu benar. Itu saya lihat. Nah, kembali ke cerita yang disampaikan Pak Presiden soal kita di Maulid ini perlu mencontoh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Saya mengajak bahwa marilah kita lihat kelahirannya beliau ini sebetulnya bagian yang sangat luar biasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua sebagai manusia yang ada sekarang ini. Karena ketika itu zaman kegelapan, jahiliyah. Jahiliyah itu bukan berarti telanjang, kemudian juga
makan orang gitu kan. Nggak gitu kan. Tapi marilah kita pandang zaman jahiliyah ketika itu, bagaimana mereka memperlakukan keluarganya, memperlakukan perempuan, memperlakukan budak gitu kan, secara kultur sosial, budaya dan lain-lain. Jadi marilah kita melihat bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya bagian daripada memberikan cahaya kebenaran, cahaya kehidupan dari sang pemilik alam ini, Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia sampai akhir zaman. Pertanyaannya, kenapa saya bisa melontarkan ini sebagai sebuah gagasan? Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di dalam sebuah komunitas di mana itu hidup para saudagar. Jadi dalam persepsi dan pemahaman saya yang saya pelajari, yang saya baca, ketika tahun itu Makkah itu tempat berdagang. Artinya jazirah itu tempat pertemuannya pedagang. Kemana-mana itu cenderung lewat situ, dan itu maju itu di situ. Dan Rasulullah sendiri itu dibesarkan oleh kakek dan pamannya kalau nggak salah ya. Jadi terakhir pamannya Abu Muthalib itu kan. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini itu berkawan dengan Abu Sofyan, dengan yang lain-lain, banyak lah di situ. Ini sangat kontekstual untuk negara kita. Jadi ketika itu masyarakat dimainkan gitu kan, nggak pakai tentara, itu mainnya kayak begini nih, demo gitu kan. Kalau zaman sekarang kan tentara ngamanin aja gitu. Zaman itu nggak kelihatan, saya di zaman Rasulullah itu ada tentara ini begini, rata-rata yang diceritakan komunitasnya saja gitu kan. Padahal ketika mereka berperang kan menjadi tentara gitu kan. Tapi polisi gitu kan, itu inilah saya nggak nangkep secara kalau visual gitu kan. Nggak seperti kerajaan-kerajaan, tapi komunitas. Artinya fenomena ini sesungguhnya terjadi pada saat sekarang ini. Kita lihat di seluruh dunia, yang mengendalikan dunia itu hari-hari ini itu sebetulnya bukan politisi. Saya ulang lagi, yang mengendalikan dunia saat ini itu bukan politisi. Yang mengendalikan dunia itu sekarang bukan militer. Yang mengendalikan dunia itu sebelum terjadi pandemi itu adalah dunia usaha, yang merambah kemana-mana sampai punya lobby-lobby di politik, di mana di seluruh dunia. Sehingga ketika di sebuah negara mesin perang itu harus berjualan, maka terjadilah perang di berbagai tempat. Tapi konteksnya bisnis. Ketika di sebuah negara itu ada ingin terbangun sesuatu jaringan internet apa segala macam ini, maka itu dipaksakan. Ketika sebuah negara itu ada kepentingan untuk tambang atau apa, itu dipaksakan. Jadi marilah kita sekarang lompat ke belakang untuk lontar jauh ke masa depan, menyadari bahwa dunia ini sebelum terjadi pandemi dikuasai oleh para pengusaha, industri, pedagang. Nah, itulah yang saya ingin menarik garis di zaman Rasulullah itu seperti itu. Nah, ketika itu Rasulullah itu menghadapi seperti itu, tidak langsung berperang karena dikejar-kejar, beliau diganggu. Dan ini juga sebetulnya proses untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa itu yang akan terjadi oleh siapapun yang membawa kebenaran dan melakukan kebenaran. Jadi ada pepatah, ketika orang baik berbuat baik, melakukan kebaikan saja, itu pasti orang baik itu disukai. Tetapi ketika orang baik itu berusaha membuat segalanya menjadi lebih baik, dia pasti dimusuhin banyak orang. Kenapa? Karena kenyamanan tatanan yang sudah terbangun itu terganggu di mana-mana. Nah, inilah juga
barangkali perlu dipahami oleh kita semua. Jadi prosesnya itu butuh waktu. Kenapa? Karena zaman baik dan orang baik itu hanya ada di titik tertentu. Setelah itu ya nggak baik lagi gitu. Sampai di titik tertentu juga mentok. Terjadi lagi baik lagi, ada momentumnya. Nah, tetapi terus begitu berputar. Nah, itu semua sebetulnya bagian daripada yang tidak selalu seperti ngebalik tangan. Semuanya pelan-pelan, semuanya ada molekul-molekul, ada titik-titik yang sangat kecil. Ada satuan waktu di situ, ada satuan energi, ada satuan gerak, dan yang lain-lain. Semuanya prosesnya terus berantai sehingga perubahan itu terjadi. Nah, itulah sesungguhnya dunia ini. Jadi kontekstualnya adalah yang disampaikan Pak Jokowi tadi, mengajak solider, tidak merusak, dan membawa kebaikan, mengajak, betul banget. Nah, tetapi mari kita sekarang tarik lebih jauh lagi. Rasulullah itu menciptakan keadilan. Rasulullah itu membangun budaya dan peradaban baru. Yang paling sederhana, tidak ada lagi perbudakan. Pertanyaannya sekarang, kalau tadi itu yang tanah-tanah dirampas, kalau yang tadi itu orang cuma mampunya kerja, ya itulah kelasnya dia. Tapi nggak boleh ke luar negeri karena dicegah ini itu, ujung-ujungnya dikhawatirkan percaloan, ya begitu-begitulah. Kemudian yang tadi tanahnya dirampas itu dikhawatirkan dan dipandang misalnya ternyata itu adalah orang-orang yang cuma berkuasa sebentar di situ, dia yang menentukan ngejual-jualin negara ini gitu kan, dia dapat duit-duit kecil gitu kan, termasuk yang rare earth tadi gitu kan, atau tambang segala macam. Itu sebetulnya orang-orang di situ. Apakah ini bukan ketidakadilan? Apakah ini sebetulnya yang dinamakan sebagai negara dikooptasi oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak punya hak? Mereka dibayar negara, digaji mereka. Terus apa haknya mereka nyusahin masyarakat? Apa haknya mereka merusak negara? Kan nggak ada. Nah, inilah sebetulnya mari kita lihat menjadi bagian daripada esensi Maulid Nabi itu. Jadi kita masuk ke dalam substansi yang lebih jauh, jangan hanya di permukaan. Jadi nanti kalau ada persoalan-persoalan itu dikupas, dituntaskan, bukan dengan dijawab, saya kan dulu punya sejarah ini, begini, begitu, pasti saya nggak pengen nyusahin rakyat. Itu benar dan itu penting. Tetapi ketika menyelesaikan persoalan itu bukan jawabannya video, bukan jawabannya cerita tentang masa lalu, tetapi masuklah ke dalam persoalan itu dan menyelesaikannya. Dan perlu diingat, setiap utusan-utusan yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa kepada komunitas atau umat tertentu itu selalu untuk menegakkan keadilan. Jadi kembali lagi, sebelum pandemi ini dunia itu dikuasai oleh industri. Dan industri itu kalau kita mau jujur, ujungnya itu uang. Nah, kita harus tahu bahwa tanpa uang nggak bisa ngapa-ngapain kalau mau bergerak. Ujungnya harus ada uang, harus ada kapital, harus ada modal, harus ada energi, itu intinya. Nah, tetapi ketika uang, modal, dan energi ini dikendalikan untuk kepentingan hanya pemiliknya, bukan untuk kemakmuran rakyat, kalau di Indonesia untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, inilah yang harus dibuka pelan-pelan, dibuka dan dituntaskan. Jadi peraturan-peraturan, kemudian juga seluruh sumber daya itu diarahkannya ke situ, bukan untuk mengumpulkan di segelintir orang, kemudian juga hanya dikuasai untuk nikmat-nikmatan gitu kan, untuk menunjukkan bahwa gua mampu dan kaya gitu kan. Tapi ini harus menjadi pemberdayaan umat manusia sehingga kehidupannya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi. Kalau kita lihat di Indonesia sekarang, ngelola sampah, ngelola sungai masih diperbaiki lah. Tapi kalau kita ngelihat ngelola kabel tiang listrik aja tuh, dilihat aja lah. Ngelola gimana tuh, ngelola kabel tiang listrik. Banyak contoh itu. Kemudian juga ngelola jalanan, kalau dibikin galian, itu udah setengah mati itu. Itu yang sederhana-sederhana gitu kan. Belum lagi ketika misalnya pesawat udara itu pengen oligarki, harganya tertentu,
kalau nggak diintervensi itu tidak diturunkan sehingga normal, sehingga kayak gitu banyak lah ya. Nah sekarang saya ulang lagi, ini pandemi. Kalau kata Mas Bimo gitu kan, seorang tokoh dari Jawa Tengah yang beliau senang sekali memberdayakan masyarakat dan seorang ahli finansial. Mas Bimo bilang ke saya, Kang, orang itu kalau melahirkan harus ada rezekinya, kalau menikahkan, nyunatin, nyekolahin anak, sakit, ngawinin, itu kan meninggal. Ya kurang lujuh 7 apa 9 poin lah yang paling mendasar untuk manusia. Itu penting, Kang. Kenapa saya tanya? Sekarang ini orang diajak bener susah. Jadi mau nggak mau nanti kalau diciptakan pola keuangan di dalam lingkungan tertentu, kita harus mendorong supaya manusia itu atau komunitas itu cenderung berbuat baik. Jadi akhlak ya, manusia akhlak yang baik dulu tuh ada Pak Ahmad Mubarok. Itu beliau itu fokusnya adalah bahwa akhlak bangsa Indonesia harus baik gitu. Kalau akhlaknya baik, jujur, amanah, kemudian juga melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, tidak korupsi gitu kan, itu insya Allah negeri ini maju gitu kan. Nah jadi Mas Bimo ini berpikirnya ke situ. Nah apa kaitannya dengan Maulid ini? Jadi diharapkan pemerintah itu memberikan apa yang seharusnya mereka berikan, tapi masyarakat ini memperbaiki diri sehingga ketemu di tengah. Nah kalau enggak, pemerintahnya dipersepsikan suka-suka, tapi yang di dalam pemerintahan dilihat sama banyak orang makin kaya, hidupnya nikmat, kemudian juga ketemu rakyat itu seakan-akan ketemu musuhnya, ketemu kasta yang rendah, bisa suka-suka, nggak bisa diajak komunikasi. Ini bahaya buat masyarakat. Bukan tidak bisa memuaskan semua pihak, bukan itu. Itu out of context. Karena pemerintah itu dibangun atau negara ini dibangun bukan untuk untung dan rugi, tetapi pemerintah dan negara ini dibangun untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaannya. Jadi nggak personal. Itu yang harus dibayangkan. Jadi saya tidak bicara menyenangkan atau membuat susah, bukan itu. Tapi bagaimana kita bersama-sama mewujudkan cita-cita kemerdekaannya. Jadi kembali ke Maulid Nabi ini, marilah kita lihat sejarah Rasulullah itu dengan tadi di hidup yang sekarang sebetulnya sangat aktual di dunia ini, di mana dunia ini dikuasai oleh industriawan, konglomerat, dan yang lain-lain, dan uang ujungnya, energi ujungnya. Nah, di satu sisi belum tentu juga mereka ini berniat hanya untuk itu, karena bisa jadi kebenaran-kebenaran ini belum nyampe, belum sampai ke hatinya, belum bisa merasakan. Mereka melihat bisa jadi, lu manusia di luar lingkungan gua, lu pasti pengen nyusahin gua, pengen mencuri aja dari gua, pasti lu pengen ngambil sesuatu. Itu kan wajar juga mereka berpikir begitu kan. Nah karena mereka industrinya harus berjalan, ya udah bikin perang, bikin penyakit, bikin apalah yang pokoknya tidak melanggar hukum menurut mereka dan bisa mereka lakukan. Itu adalah bisa jadi, belum tentu benar. Nah, yang orang-orang biasa ini sebaiknya juga nggak usah langsung benci, marah-marah, pengen ngerusak juga, tapi tunjukkan saja terus kebenaran. Kenapa? Ketika orang-orang ini hatinya terbuka, itu akan terjadi keseimbangan posisi dan dialog. Ketika terjadi keseimbangan posisi dan dialog, terjadi komunikasi, inilah yang akan bergulir ke masa depan. Contohnya sejarah perjuangan nabinya, karena itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik dibaca detail Al-Qur'annya berulang-ulang dengan maknanya dan lihat sejarahnya. Baca buku nabinya berulang-ulang. Tapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, di titik ujung itu, yang namanya Hindun yang makan hatinya Hamzah, pamannya Nabi, karena Hindun demikian marah, Hamzah ini mengalahkan ayahnya, membunuh ayahnya Hindun dan saudaranya, maka hatinya Hamzah itu dimakan sama Hindun. Demikian dendam. Tetapi pada titik terakhir, Abu Sufyan itu suaminya Hindun yang dipersepsikan sebagai pemimpin terbesar dari golongan konglomerat atau saudagar lah ketika itu di Mekah. Dia melakukan negosiasi, dan apa yang terjadi ketika Rasulullah dengan umat Islam
masuk ke dalam Mekah, bukan tentara nih, masuk ke dalam Mekah, tidak melakukan pengerusakan kepada rumah-rumah penduduk, hanya membersihkan Mekah, Ka'bah, karena dulu Nabi Ibrahim juga ada di situ, itu dan sekarang juga terjaga, itu dibersihkan. Kemudian juga sekarang kalau ke Mekah pasti di situ ya, proses haji gitu kan, selain Arafah itu di Masjidil Haram, dan ketika kita sholat di situ memang beda ininya, apa yang kita rasakan itu gitu kan. Nah, jadi itu tidak dirusak. Kemudian apa yang terjadi ke depannya itu justru yang menjadi besar dan membesarkan Islam itu adalah Muawiyah. Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan dan Yazid. Malahan sahabat-sahabat Nabi hanya sampai Ali gitu kan, yang ini memimpin. Kemudian setelah itu justru Muawiyah, dan kemudian muncullah dinasti-dinasti yang lain, dan Islam berubah dari sebuah ajaran menjadi sebuah kehidupan. Tetapi contoh yang paling luar biasanya itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu manusia yang luar biasa, yang perlu kita contoh, perlu kita cintai, supaya itu tumbuh di dalam diri dan hati kita dan keluarga kita. Walaupun kita perlu menyadari bahwa kita sangat jauh dibanding beliau, tapi kita harus berusaha menumbuhkan itu. Karena beliau itu tidak silau terhadap harta, diludahin orang pun tetap baik saja, dihina tetap tidak melakukan hal pembalasan atau sesuatu yang tidak diperintahkan. Ketika ada orang direndahkan, beliau ingatkan jangan pernah merendahkan manusia. Ketika perang pun begitu ini selesai, tidak memakan atau menganjurkan pampasan perangnya sebagai sebuah kenikmatan. Kemudian dibangun sistem sosialisme yang bisa menghidupi penduduk di sekitarnya, dan tumbuhlah budaya atau peradaban Islam gitu kan, yang demikian luar biasa selama ratusan tahun. Nah, perkara kemudian turun naik, kemudian hilang dimakan peradaban, kemudian juga muncul sekarang di abad 21 ini gitu kan, 20 dan 21 ini. Itu yang saya selalu sampaikan, ada kita dan tanpa kita, Allah Subhanahu wa taala sudah punya rencana yang lengkap terhadap alam ini. Kita hanya bagian dari pada proses ini. Tetapi siang ini saya menyampaikan bahwa dunia itu saatnya kembali belajar tentang Rasulullah itu dalam konteks Maulid Nabi. Itu adalah ketika beliau lahir, bagaimana menjadi Rasul, kemudian dan ketika setelah menjadi Rasul, dan bagaimana beliau mempersiapkan sampai beliau meninggal. Ini membangun peradaban. Nah, inilah para sahabat yang saya mengajak dalam konteks itu, karena begini, 2 hari yang lalu 28 Oktober itu kan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu saya sih selalu melihat itu adalah bagian daripada landasan pemikiran, landasan sikap dari seluruh rakyat Indonesia yang ketika itu ada, yang diwakili oleh para pemuda itu. Saya sampai hari ini selalu kagum terhadap para pemuda. Bukan kagum ketika saya muda, tapi kagum kepada para pemuda. Pemuda ini adalah generasi yang selalu mencari yang lebih baik, yang lebih tepat, dan lebih benar untuk diri dan bangsanya. Sementara kalau saya lihat, walaupun saya belum 65 tahun gitu kan, saya merasa bahwa saya tidak pemuda lagi, tetapi saya berusaha bersemangat seperti pemuda. Jadi menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang menurut saya baik, untuk terus berjalan pada generasi yang lebih muda, dan mudah-mudahan berguna untuk peradaban di Indonesia. Kan saya nggak tahu juga nih YouTube sampai kapan gitu kan, ini saya nggak pernah tahu, tetapi saya ingin menyampaikan itu. Nah, kita ketika bicara dengan kawan-kawan seusia saya, itu bicara sebagai ajang persahabatan, bicara ajang silaturahim, dan bicara sebagai menjaga solidaritas. Tetapi bicara perubahan belum tentu. Kenapa?
orang-orang seusia saya itu sudah berada pada titik-titik yang rata-rata melihat itu adalah titik terbaik dan stabil. Jadi perubahan itu bukan bagian pilihan lagi. Jadi karena udah puluhan tahun, udah segala macam sampai di usia itu, ya itulah yang ada. Jadi ketika dia berada pada posisi perampas tanah, ketika dia berada pada posisi yang berkebalikan dengan yang ideal-ideal, maka akan bertahan dan udah nggak ada gunanya lagi gitu kan untuk dirubah apa segala macam kalau dengan paksaan, kecuali karena akan bentrok, akan rusak hubungan dan akan beda pikirannya, beda. Jadi nggak ada gunanya gitu kan kalau untuk dalam konteks sebagai proses inisiasi pengorganisasian. Mereka masing-masing sudah matang, sudah punya pikiran sendiri gitu kan, strateginya sudah, pengalaman dan lain-lain. Tetapi kembali kepada dunia pemuda ini mencari bentuk dan punya harapan yang luar biasa terhadap sesuatu yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, marilah jangan kotori dengan menuduh pemuda itu anarkis. Jangan kotori bahwa pemuda-pemuda itu dibayar nasi bungkus. Jangan kotori bahwa mereka itu adalah kalau menyampaikan ekspresi diongkosi. Itu sebagai modalnya atau kuncinya. Tapi marilah, kalaupun itu terjadi, itu kan ada orang dibantu transportnya, ada orang dibantu makannya, ada orang dibantu sekolahnya, ada orang dibantu biaya hidupnya dan lain-lain. Tetapi lakukanlah ini sebagai bagian daripada kasih sayang orang yang lebih tua kepada para pemuda itu ketika Anda mampu gitu kan. Nah, tujuannya apa? Sebuah bangsa itu tidak akan pernah selesai pembangunannya hanya 75 tahun dan 100 tahun. Kalau kita lihat Yahudi, itu dari Israel dan Yahuda, itu kalau kita runut ke atas, itu anaknya Nabi Ibrahim itu Ishak, Yakub, baru Yahuda dan Israel. Kalau Nabi Ibrahim di zaman itu ada persepsi ini adalah 4000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau diturunin 2 keturunan, bangsa Yahudi itu ketika Yahuda dan Israel pernah tumbuh jaya di zaman Daud kemudian Nabi Sulaiman gitu, kalau diturunin itu dia sempat hilang 2000 tahun sampai kemudian muncul kembali di tahun 1948 ini sebagai sebuah bangsa. Mereka mengembara kemana-mana 2000 tahun. Luar biasa kalau dibilang. Sekarang diakui Mark Zuckerberg, kemudian Warren Buffett, Bill Gates, Einstein dan banyak lagi gitu kan. Mereka jadi bangsa yang termasuk paling militan dan berhasil di dunia ini. Itu contoh gitu kan. Atau bangsa Cina misalnya, itu Xing Guangti saja dulu mempersatukan itu 2500 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung sampai sekarang sudah 4500 tahun. Jadi ketika kita bicara sebagai bangsa Indonesia, saya ulang lagi, bangsa Indonesia, Indonesia sebagai bangsa itu baru 75 tahun. Bangsa-bangsa di Nusantara itu sudah ada, malah ada yang bilang, walaupun penelitiannya perlu diteliti lagi lebih jauh, itu bangsa Atlantis itu adanya di sini. Nah, kalau bangsa Atlantis ada di sini, berarti bangsa yang ada di sini pernah punya peradaban tinggi, tetapi pernah ditenggelamkan. Jadi ditenggelamkan itu kenapa? Karena bandel, karena apa gitu kan, itu perlu diteliti. Karena kalau di dalam Al-Quran itu disampaikan bangsa Ad, Samud, kemudian juga bangsa yang Nabi Lut, bangsa umatnya Nabi Nuh gitu kan, itu memang diazab. Termasuk bangsa yang ada pada Nabi Saleh itu diazab. Selain itu gitu kan, saya tidak berani menyatakan karena ada kotak Pandora yang saya tidak pernah ngerti. Tapi intinya adalah kalau benar di sini dulu pernah ada bangsa Atlantis, kenapa dia tenggelam gitu kan, itu karena apa? Saya kira itu harus jadi pelajaran kita bersama. Walaupun kita tahu misalnya bencana terbesar yang pernah terjadi itu selain tsunami Aceh, Gunung Krakatau yang meletus,
Gunung Toba juga pernah dipersepsikan sebagai letusan gunung yang sangat besar di dunia gitu kan, termasuk Gunung Tambora di Sumbawa gitu kan, itu menghancurkan kerajaan. Nah, kembali kepada apa yang ingin disampaikan dalam konteks pemuda itu tadi gitu kan, marilah kita tumbuhkan sekarang, kita lompat ke 30 atau 40 tahun ke belakang untuk meraih ke depan. Jadi sekarang tahun 2020. Kalau kita lari 20 tahun ke belakang, maka kita mempersiapkan generasi 45, 2045. Yang ketika itu mereka nanti berusia 40-an. Jadi berarti umurnya sekarang adalah 20 sampai 25 tahun sampai 30 tahun. Itu nanti mereka di tahun 45 berusia antara 20 sampai 55 tahun. Nah, berarti kita harus lari ke belakang. Lari ke belakang ini tadi saya sampaikan, kalau mau makmur di mana-mana Indonesia itu bukan cuma dibagi tanah, bukan dibagi sertifikat. Nanti kalau dijualin ditadah lagi, kan itu kelakuannya mereka itu gitu kan. Nanti kalau cuma bagi-bagi tanah, ngerebut tanah kan dibilang komunis itu kan, PKI lagi gitu kan. Karena dulu kan di sini miliknya kerajaan, miliknya masyarakat adat, miliknya tokoh-tokoh besar gitu kan, agama apa segala macem. Nah, tapi kalau dibagikan di dalam kerangka pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, itu bukan hanya bagi tanah, tetapi juga sekaligus menurunkan pola ekonomi, pola pembangunan masyarakat, pola pembangunan kesejahteraan, dan pola kedaulatan menjaga negeri ini. Nah, itulah yang perlu terintegrasi dengan jalan tol, dengan infrastruktur internet, dengan infrastruktur tol laut, dengan yang lain-lain. Nah, kalau kita bicara seperti itu, maka itu bukan hanya ada di pertanian, bisa juga di laut. Bisa juga itu untuk lobster, tuna, ikan-ikan. Nah, itu juga nggak sembarangan, karena nanti ada industri kecilnya, ada industri pengumpulnya, ada industri pengolahannya, ada industri pengangkutnya, ada industri manufakturingnya, ada finansialnya, dan lengkap banget lah. Saya nggak ceritain karena banyak yang lebih ngerti dari saya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa tombol-tombol inilah yang harus dipijit 20 tahun ke belakang untuk berapa ribu tahun ke depan. Jadi ini adalah saat-saat yang saya ulang lagi, kita harus melihat bahwa Maulid Nabi, Sumpah Pemuda, dan kemerdekaan Indonesia itu sebetulnya sebuah sesuatu yang wajib menjadi inspirasi bangsa ini. Jadi kelihatannya tidak nyambung, tetapi kalau dilihat detail, pelajaran peradaban itu dia begitu terus. Hati, pikiran menentukan kelakuan. Keterampilan perlu dilatih, pengalaman perlu dijalanin. Nah, jadi nggak ada yang bisa tiba-tiba. Kalau Anda sakit, itu bukan karena hari itu, tetapi panjang sampai Anda sakit. Karena tubuh kita semua ini, itu diciptakan dengan sangat canggih oleh Sang Pencipta. Begitu juga alam, ketika banjir itu bukan tiba-tiba banjir, enggak. Itu panjang, babat hutan dulu, ngerusak lingkungan, danau dijadiin rumah, tiba-tiba IMB-nya muncul, ada sertifikatnya. Begitupun hutan, main di babat, di land clearing, di ini, di itu, segala dirusak, akhirnya banjir, tenggelam, dan lain-lain. Ada proses yang nggak tiba-tiba, pasti itu. Nah, oleh karena itu, memperbaiki pun itu nggak bisa tiba-tiba. Contoh, memperbaiki akhlak, kelakuan, dan nurani, itu kan nggak kelihatan. Tapi Rasulullah butuh waktu Samina dan Wa'atona, itu kalau nggak salah jumlah totalnya 23 tahun. Dari usia beliau 40 sampai usia beliau 63. Samina Wa'atona, memahami dan mengerti dan tunduk patuh kepada apa yang
diperintahkan dan apa yang dilarang. Itu butuh waktu 23 tahun. Jadi saya ulang lagi, kita perlu mundur ke belakang, artinya usia yang lebih muda, secara sistemik diberdayakan, dibina, segala macam. Sistemik. Jadi kalau mau sekolah ke luar negeri, kalau mau diberdayakan di dunia-dunia startup, di dunia-dunia pertanian, di mana itu mundur ke belakang 20 tahun. Secara sistemik. Kemudian ini untuk maju ke depan. Nah, untuk itu yang paling penting itu adalah konkret tadi, membersihkan semua tadi, dan itu harus dari sikap penguasanya. Karena penguasa itulah yang bisa menggerakkan masyarakatnya. Jadi pemerintahan itu kenapa harus selalu dikritik, harus selalu diinspirasi, harus selalu digebukin oleh masyarakatnya. Nggak boleh baper, nggak boleh ngeluh, nggak boleh mengalah, nggak boleh nyerah. Karena hanya pemerintahanlah yang bisa paling kuat, paling punya resources, paling punya informasi, menggerakkan seluruh negeri di dunia ini. Makanya ada pemerintah. Kalau yang lain-lainnya itu hanya menginspirasi, mengerjakan mereka yang minat, melakukan mereka yang mampu, dan hanya itu, gitu kan. Jadi jangan terbalik jadi masyarakat yang diminta punya peranan lebih besar. Nggak bisa, salah itu. Jadi pemerintahan itu dibangun dengan tujuan mensejahterakan, memampukan, dan menjaga tanah air, gitu kan. Sehingga itu dulu pernah ada kerajaan, ternyata malah rajanya yang paling nikmat, gitu kan. Dulu pernah ada pemerintah yang diktator, ternyata diktatornya yang paling segala macam luar biasa. Kemudian muncullah pemerintahan-pemerintahan yang demokratis. Nah, demokratis ini Indonesia dibilang bingung kan, apakah ini presidensil, apakah ini parlementer. Tapi saya suka apa yang dibilang Pak Sutarman, Republik Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu negara demokratis sosialis. Jadi republik yang demokratis tapi sosialis. Orang bilang demokratik itu biasanya kapitalis, tapi Indonesia sosialis. Nah, atau saya lebih tajam lagi, misalnya ngajak Indonesia ini karena Pancasila ingin mengambil yang baik-baik menjadi yang paling baik. Karena Indonesia ini justru ingin memberdayakan seluruh negara di Indonesia supaya dunia untuk damai, terutama dari Indonesia juga. Nah, dalam konteks ini itu harus diperlihatkan oleh kelakuan kita, kebiasaan kita, dan yang lain-lain. Jadi, saudara-saudara yang terhormat, kembali kepada proses di mana bangsa ini harus mewujudkan hal-hal yang terus membaik dan lebih baik. Maka kita harus berpikir justru membuka periperi, membuka jaringan darah, jaringan kesehatan, supaya semuanya tumbuh. Bukan menutup-nutup, karena kalau menutup-nutup itu berbahaya. Nah, jadi inilah kerjaan besar kita bersama. Dan inilah juga mari kita siapkan landasan bahwa Sumpah Pemuda itu tidak pernah berhenti, siapapun juga, karena Sumpah Pemuda itu adalah bagian daripada merawat semangat negeri ini untuk selalu muda. Kenapa? Karena begitu tua, perusahaan pun akan bangkrut. Kehilangan ide, terlalu gemuk, terlalu lambat, terlalu banyak pertimbangan, dan yang lain-lain. Begitupun negara, ketika negara itu menjadi tua, negara itu akan sumuk, panas, rebutan di antara mereka sendiri, saling fitnah, hanya untuk kesenangan orang yang ada di dalam pemerintahan itunya sendiri. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kita harus terus mendorong negara ini berjiwa muda, bersemangat muda. Dan bukan berarti hanya yang muda-muda yang melakukan semangat itu, tetapi seluruh bangsa ini harus punya semangat seperti anak-anak muda yang selalu punya harapan, mewujudkan harapan, mewujudkan kemampuan-kemampuannya, mewujudkan mimpi-mimpinya, mewujudkan keahlian-keahliannya. Dan saya berulang-ulang menyampaikan, insya Allah bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita membangun diri sendiri, keluarga kita,
komunitas kita, masyarakat kita, dan bangsa kita ini, supaya kita ini menjadi terus yang bisa mengintrospeksi kita sendiri, diri kita sendiri. Dan yang paling penting, bangsa ini adalah milik bersama. Oleh karena itu, janganlah mengedepankan kekerasan, penangkapan, kemudian juga mengurangi kebebasan, di mana terjadi dialektika yang itu intinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Walaupun kita semua harus setuju dengan apa yang disampaikan oleh semua orang, termasuk Ibu Megawati gitu kan, dengan gaya dan caranya, bahwa jangan pernah merusak apapun jangan. Jadi kalau demo sampein, Pak, saya nggak setuju, menurut saya begini. Kenapa kok pemerintah itu begini. Kenapa pasal ini begini. Kenapa kejadian ini begini. Kenapa Bapak itu kok pendapatnya begini. Kan harusnya begini. Itu di dalam rangka supaya kita belajar terus buka kuping, buka mata, buka penciuman, buka panca indera kita, buka hati kita. Ketika kita bicaranya setara, begini, begitu, dan terbuka, insya Allah dialog itu terjadi. Kemudian juga kita bisa merasakan dan memikirkan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Kita bisa memahami posisi kita masing-masing. Dan yang paling penting adalah kita bisa memahami posisi bangsa ini. Dengan kita bisa memahami posisi bangsa ini, maka insya Allah kita akan bersama-sama menggerakkan dan membangun bangsa ini bersama-sama. Karena tanpa kebersamaan, tanpa keadilan, tanpa kesungguhan, tanpa saling menghormati, tanpa saling menghargai, dan kalau merasa paling benar, merasa paling kuat, merasa paling benar, maka akan menjauhkan negeri ini dari persatuan, kesatuan, kekuatan, kemakmuran. Dan yang paling ngeri itu kita, kalau ketidakadilan itu diteruskan dan tidak disadari bahwa kekuasaan itu menjauhkan masyarakat dari keadilan, yang paling ngeri itu adalah keberkahan itu akan makin jauh dari kehidupan. Dan kehidupan itu kehidupan siapa? Kehidupan dari yang menjauhkan keadilan itu dari masyarakat. Nah, ini tentu semoga tidak terjadi. Semoga kalau terjadi itu segera disadari. Semoga kalau terjadi ini segera diperbaiki. Dan memperbaikinya itu tentu tidak dengan video, tidak dengan pidato, tidak dengan hanya sekedar berbicara. Memperbaiki ketidakadilan itu dengan fakta. Dan fakta-fakta ketidakadilan itu diperbaiki adalah dengan berjalannya proses di mana keadilan itu memang terbuka, dibuka, dicari, diusahakan untuk didapatkan. Walaupun keadilan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang paling bisa menentukan keadilan, tetapi semoga ketika orang mencari keadilan itu bukan ditimbang kemudian kelihatan berat di kiri, dimakan kirinya oleh pembuat keadilan, pemutus keadilan. Kemudian kelihatan di sebelahnya itu ternyata terlalu besar nggak adil, maka dia makan lagi. Kemudian begitu terus dimakan, sehingga orang yang mencari keadilan itu tidak akan pernah dapat keadilan. Yang seharusnya memberi keadilan itulah yang malahan mendapatkan kenikmatan. Mudah-mudahan zaman yang seperti ini sudah segera berlalu dari negeri ini. Karena di seluruh dunia, ketika keadilan itu berusaha ditumbuhkan, keadilan itu berusaha diwujudkan, keadilan itu tentu tidak akan datang sendiri, dan keadilan itu memang relatif. Dan keadilan itu di setiap bangsa pasti beda-beda. Karena keadilan itu menyangkut cara pandang, budaya, dan yang lain-lain termasuk keyakinan. Tetapi ketika keadilan itu memang diusahakan untuk diwujudkan dengan sungguh-sungguh dan secara sungguh-sungguh dengan kebersamaan, maka jangan pernah takut. Karena dengan usaha yang sungguh-sungguh itu, keadilan itu insya Allah akan muncul dengan caranya sendiri, dengan polanya sendiri, dengan sampai secara
cara-cara yang tidak diduga, tetapi insya Allah keadilan itu terjadi. Dan yang paling penting, ketika keadilan itu diusahakan, maka yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin itu kepercayaan akan tumbuh. Kerjasama karena komunikasinya lebih mudah akan lebih terjalin. Dan di mana-mana pun itu dilakukan, program apapun dilakukan, ketika keadilan itu diwujudkan dan diusahakan, orang akan mendukung karena dia percaya. Dan sebuah bangsa itu sudah pasti tidak akan pernah tumbuh begitu saja. Dia melewati rintangan, dia melewati jalan, dia melewati banyak hal. Perjuangan itu harus dinikmati, kehidupan itu harus disyukuri. Kita semua harus berusaha untuk bahagia, karena hidup itu sendiri sebetulnya perlu perjalanan dan anugerah. Dan akhirul kata, saya mengatakan, bangsa Indonesia semangat terus, jangan pernah menyerah. Apapun yang ada, hadapi itu dengan sabar dan tabah. Insya Allah, dimanapun Anda berada, ketika Anda yakin bahwa Tuhan bersama Anda, kebaikan bersama Anda, karena Anda selalu melakukan kebaikan dan berulang-ulang Anda usahakan, Anda akan dapat kebaikan itu dan cita-cita Anda akan tercapai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka terus, usahakan tetap merdeka, dan menjadi bangsa yang memerdekakan seluruh negeri dari penindasan dan ketidakadilan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terjadi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab bisa terjadi di seluruh dunia. Demikian.